Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Nusanologi. Baik, di kesempatan kali ini Bapak Ibu, kembali kami akan berbagi informasi terkait dengan pendataan non-ASN di tahun 2022, dan di sini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan yang cukup lengkap Bapak Ibu perihal untuk pendataan non-ASN ini, tentunya berkaitan dengan penyelesaian status kepegawaian tenaga honorer di Indonesia untuk arah kebijakan ke depannya perihal dengan diadakannya pendataan non-ASN ini Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai Bapak. Apakah hasil pendataan non-ASN ini dapat diseleksi menjadi calon ASN atau seperti apa? Pertama, apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Tetapi tentu nanti akan ada formulasi kebijakan. Jadi tidak seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Deputi SDMA Kemenpan misalnya, kebijakan itu tentu tidak one fit for all. Jadi tentu akan menjadi spesifik untuk jabatan-jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Untuk jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk bisa merumuskan bagaimana pemerintah akan membantu menyelesaikan tenaga non-ASN ini secara manusiawi dalam tanda kutip, sehingga mereka betul-betul bisa istilahnya kalau orang Jawa itu diuangke. Nah ini yang itu bisa dilakukan kalau kita kemudian memiliki pemetaan terhadap tenaga non ASN ini. Kalau itu nggak dimiliki, tentu akan sulit bagi kita untuk bisa merumuskan kebijakan apa untuk menyelesaikan itu. Nah jadi bagi mereka yang kemudian punya kesempatan menjadi ASN, apakah itu melalui mekanisme PNS misalnya atau melalui mekanisme P3K, tentu itu bisa dilakukan setelah kita bisa melakukan memetakan mereka-mereka ini. Jadi penting sekali sebetulnya bagi mereka yang sekarang menjadi tenaga non ASN di instansi untuk mereka betul-betul bisa terdata. Dan pemerintah tentu memiliki gambaran seutuhnya terhadap kondisi mereka-mereka ini. Apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Ya, sebetulnya tentu nanti akan ada mekanisme verifikasi dan validasi. Kita akan melihat apakah yang bersangkutan itu dipaksakan dalam tanda kutip. Sebetulnya yang bersangkutan tidak boleh dilakukan pendataan, tapi tetap didorong oleh instansi untuk melakukan pendataan. Maka saya mungkin menghimbau nanti teman-teman jangan sampai teman-teman di instansi ini menjebak PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian. Karena pejabat pembina kepegawaian ini akan menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak. Dan di dalam surat pertanggungjawaban mutlak tadi itu kami sudah mencoba merumuskan bahasanya yang kemudian bisa berkonsekuensi terhadap hukum. Jadi tentu kami berharap betul, dan ini yang juga selalu kami sampaikan ke teman-teman di kepala BKD, BKPSDM ataupun di instansi pusat, jangan sampai dengan proses pendataan ini kemudian menjebloskan dalam tanda kutip pimpinan-pimpinan di daerah yang yang seharusnya atau yang menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Dan ini himbauan ini sudah kami sampaikan termasuk juga di awal-awal waktu kita melakukan launching terhadap aplikasi pendataan non ASN ini. Perlu kehati-hatian terkait dengan pendataan ini, jangan sampai kemudian karena uang 100-200 ribu misalnya kemudian dimasukkan saja, tapi kemudian tentu PPK tidak siap untuk tidak bisa melakukan verifikasi data keseluruhan. Maka proses verifikasi data keseluruhan tadilah yang kami harapkan melalui mekanisme uji publik terhadap data yang sudah disampaikan. Jadi mekanisme uji publik itu ada dua maksud. Yang pertama adalah munculnya data-data yang sebetulnya yang bersangkutan tidak berhak, tapi kemudian tetap dimasukkan, dan akhirnya masyarakat kemudian bisa mengontrol itu. Yang kedua adalah kalau ada sebetulnya yang bersangkutan berhak untuk didata, tetapi kemudian tidak didata, karena yang bersangkutan misalnya tidak memberikan
semacam ya uang lelah lah dalam tanda kutip kepada operator misalnya. Nah akhirnya yang bersangkutan ini kemudian masuk. Nah dia bisa kemudian melakukan protes di dalam mekanisme 1 bulan dari 31 September sampai 31 Oktober tadi. Jadi ada mekanisme uji publik yang diterapkan supaya data-data yang disampaikan itu betul-betul data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira Pak Karol. Bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini atau tidak, Pak? Semua instansi tentu akan diminta karena suratnya Pak Menteri Pan RB ditujukan kepada PPK di instansi pusat dan di instansi daerah. Jadi artinya mereka pasti menerima suratnya Pak Menteri itu. Jadi semua instansi pasti akan melakukan pendataan. Bagaimana kalau instansinya kemudian tidak melakukan pendataan? Ya tentu mereka akan rugi sendiri. Pegawai-pegawai yang di situ tentu tidak akan terpetakan dengan baik. Nah silakan karena nanti akan ada mekanisme untuk mengumumkan kepada publik bahwa kami tentu di BKN nanti juga akan mengumumkan juga mana saja instansi-instansi melalui sistem pendataan ini, mana saja instansi-instansi yang sudah melakukan pendataan dan mana instansi-instansi yang belum melakukan pendataan. Tentu akan ada warning-warning yang nanti disampaikan juga melalui sistem yang nanti tentu akan bisa dikontrol oleh semua orang. Untuk kategori 2 ini karena ini adalah pendataan yang menjadi bebannya pemerintah dan ini sudah terlalu lama dan mereka tetap akan didata, Mbak Isi. Kami memberikan konfirmasi. Jadi sifatnya mereka ini hanya memberikan konfirmasi saja karena tidak ada di dalam database-nya BKN. Jadi di database BKN itu sudah dimasukkan ke dalam sistem pendataan ini. Misalnya dia sebagai tenaga honor kategori 2. Nah, nanti instansi tinggal mengatakan, Harmen ini sekarang sudah tidak honor lagi di BKN misalnya. Kalau dia tadinya masuk honor kategori 2 di BKN. Maka nanti ada menu pilihan lapor di situ, lapor bahwa di situ menjelaskan Harmen ini sudah tidak lagi menjadi tenaga honor kategori 2. Nah, instansi mengkonfirmasi data-data itu, Mbak Isi. Nah, termasuk diharapkan memberikan konfirmasi melalui sistem juga terhadap sekarang Harmen ini masih honorer tapi dia tidak di BKN, tapi dia jadi honorer di tempat lain misalnya. Nah, kalau dia honorer di tempat lain, maka ada ketentuan di situ bahwa kalau dia terputus, maka dia tidak lagi kemudian menjadi masuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2. Nah, tergantung nanti status honorernya itu di tempat lain itu sebagai apa di situ. Jadi artinya yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non-ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan. Hanya saja kemudian kalau tidak dilakukan pendataan, tentu pemerintah juga tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan mereka-mereka ini. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk hal yang seperti itu, Mbak Esi.